Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Nurdin Hoirudin. Dan pada video kali ini, saya ingin membagikan sebuah tips untuk teman-teman, khususnya untuk para pemula yang baru mau beriklan di Facebook. Tips ini sangat bermanfaat sekali. Tips kali ini membahas tentang cara memulai iklan atau membuat iklan Facebook Ads untuk pemula. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya teman-teman terus mendapatkan update terbaru setiap saya upload di channel ini. Yuk simak gimana caranya untuk membuat iklan di Facebook Ads untuk pemula. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada video kali ini akan membahas terkait bagaimana cara membuat iklan untuk pemula. Jadi buat teman-teman yang belum pernah iklan atau ingin mencoba beriklan di Facebook, maka teman-teman sudah tepat menonton video ini. Karena memang saya akan membahas itu sampai selesai, sampai detail, dan pastikan teman-teman simak sampai selesai. Baik, jangan lupa untuk subscribe teman-teman ya, supaya teman-teman terus tidak ketinggalan tips dan trik terbaru di channel ini ketika saya upload video baru. Baik, kita kali ini akan membahas bagaimana cara beriklan untuk pemula yang belum pernah beriklan. Nah, pertama teman-teman masuk ke Facebook, pastikan sudah login ya teman-teman, jadi sudah masuk ke Facebook teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik tanda panah ini yang ke bawah. Kita klik. Kita klik panah yang ke bawah ini. Nah, di sini teman-teman lihat ada tulisan Manage Ads, gitu ya. Nah, teman-teman pertama klik ini, Manage Ads ini. Klik. Maka akan masuk ke Ads Manager. Nah, jadi cara singkatnya sih bisa dengan ini aja. Jadi ketika teman-teman tidak pakai menu itu tinggal tulis facebook.com/ads manager. Kemudian enter. Maka akan masuk ke Ads Manager teman-teman. Dan ini menggunakan akun personal ya teman-teman, karena nanti ada lagi akun bisnis gitu ya. Jadi untuk pemula sih pemakaian dengan akun personal juga sudah bisa dioptimalkan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sudah mulai berjalan, itu bisa dengan langsung akun bisnis. Atau di awal dengan akun bisnis juga bisa. Tapi dengan akun personal saja dulu, yang penting bisa memahami pola iklannya aja dulu ya. Nah, ketika sudah seperti ini, teman-teman klik create. Kita klik create. Kita akan buat sebuah iklan. Nah, di sini ketika ada tampilan seperti ini, teman-teman pilih create new campaign. Nah, nanti akan masuk seperti ini ya, teman-teman. Nah, nanti ada pilihan di sini apa jenis iklan yang ingin dibuat. Jadi, untuk pemula awal-awal yang belum pernah beriklan, teman-teman bisa pakai iklan yang ini, teman-teman, yang kedua. Engagement. Nah, engagement ini maksudnya adalah untuk menarik calon customer yang dia senang dengan berkomentar. Gitu ya. Nah, terkait bagaimana dia beli, ketika komen, teman-teman balas, dan boleh jadi balasnya itu masuk untuk ke WhatsApp gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi untuk awal-awal pakai aja yang engagement. Jadi ini disebutnya dengan post engagement. Jadi tipe iklannya post engagement. Apakah boleh pakai yang lain? Ya untuk awal-awal itu yang direkomendasikan adalah engagement. Tapi teman-teman juga boleh menggunakan traffic, boleh menggunakan konversi kalau memang sudah punya web chat dan sudah lengkap gitu ya, pixelnya sudah ditanam,
kemudian websitenya sudah ada gitu. Kalau misalnya belum ada, dengan engagement juga udah bagus ya. Kayak gitu. Karena traffic pun harus ada website. Oke, teman-teman pilih yang engagement. Kemudian diklik engagement. Nah, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman silahkan berikan judul, nama campaign yang teman-teman buat. Misalkan saya kasih contoh, iklan gamis ya, misalkan. Nih, kita akan buat iklan gamis. Nah, di sini ke bawahnya, teman-teman pastikan yang ininya di-on kan. Jadi, kalau misalkan ini di-on kan, maka anggaran iklan ada di campaign. Nah, tapi kalau ini di-off kan, anggaran iklan ada di adset. Jadi, ada campaign, ada adset, ada ads gitu ya, teman-teman. Jadi, ketika ditaruh uangnya di campaign, maka nanti Facebook sendiri yang akan memilih adset yang paling bagus. Kalau misalnya adsetnya banyak gitu ya. Kalau misalnya adsetnya satu ya dinyalain juga bagus. Tapi saran saya dinyalain ya teman-teman. Jadi ini campaign uangnya ada di campaign ya. Nah, anggap aja misalkan ini 50.000 ya. Nah, di sini pilihnya yang daily budget ya teman-teman. Jadi supaya per hari aja gitu. Jadi biar enak kayak gitu. Bisa sih lifetime budget, tapi saran saya daily budget. Nah, setelah itu kemudian ke bawah, klik continue. Nah, teman-teman setelah klik continue, maka akan masuk ke kolom add set. Nah, add set itu adalah teman-teman menentukan target yang ingin dicapai gitu. Jadi maksudnya itu target audiens gitu ya, target calon konsumen yang ingin dicapai gitu. Nah, misalkan teman-teman langsung kalau ini bisa dikasih nama, boleh juga begini gitu ya. Untuk awal-awal nggak apa-apa, nggak perlu dikasih nama gitu ya. Tapi kalau nanti sudah ingin membuat banyak adset, bisa dikasih nama. Atau ingin kasih nama kalau teman-teman misalnya dari awal sudah ingin menarget orang-orang perempuan muslimah yang senang yoga. Teman-teman bisa ditulis dengan kata yoga. Misalnya untuk mengingatkan bahwa adsetnya itu menyasar calon konsumen yang senang yoga. Nah, teman-teman kemudian scroll ke bawah. Nih saya akan contohkan yang yoga ya. Misalkan menarget yang yoga. Nah, di sini ini tetap Indonesia. Kemudian ke age-nya, usianya. Ketika teman-teman ingin menjual sesuatu, pastikan diperkirakan gitu. Ini kira-kira kalau saya ingin jual gamis, tadi kan contohnya gamis. Jual gamis itu kira-kira usia berapa sampai berapa yang minat beli gamis saya gitu. Nah, anggap saja misal oh teman-teman beranggapan dari usia 23 misalkan sampai usia 50, karena 5 misalnya 55. Maka teman-teman bisa edit. Nah, kayak gitu. Nah, di sini all gendernya diedit karena kan jualan gamis gitu ya. Bisa ke perempuan atau ke all. Sebetulnya all juga bisa, boleh jadi kan ketika suaminya ngelihat iklan pengen beliin buat istrinya. Tapi kalau ini lebih spesifik aja karena gamis ya perempuan gitu ya. Kayak gitu. Nah, kemudian ini ke bawahnya detail targeting. Nah, ini di detail targeting teman-teman klik edit ya teman-teman. Supaya bisa memasukkan interestnya. Interest itu ketertarikan atau target dari calon konsumen. Tadi kan kita ngasih judul yoga karena pengen menarget perempuan yang senang dengan yoga. Nah, tulis aja di sini yoga gitu. Maka Facebook akan menunjukkan ya, sugestinya untuk yoga. Pilih yoga gitu ya. Oh, misalkan teman-teman ingin menyasar yang selain yoga, yang senang juga travel, misalkan. Ya, tinggal tulis travel. Nah, travel. Travel. Nah, di sini diklik gitu ya. Nah,
Intinya di sini teman-teman bisa tulis sesuai dengan sasaran yang ingin teman-teman jangkau gitu ya. Jadi bisa ditulis langsung nanti juga muncul ya. Nah, jika sudah, ini saya anggap sudah. Nah, selanjutnya ke bawah. Nah, di sini ada namanya placement, penempatan iklan. Saran saya ini diedit menjadi manual placement, dipilih yang kedua teman-teman supaya bisa mengatur di mana aja si iklan saya akan muncul gitu. Nah, di sini kan pilihannya ada di Facebook, Audience Network, Instagram. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menyasarnya yang di Facebook aja, yang ini Audience Network dimatikan gitu ya. Dan Instagram dimatikan. Tapi kalau misalnya ingin Instagram dinyalain, tinggal dinyalain ya teman-teman. Tapi biasanya untuk awalan lebih baik Facebook aja dulu gitu ya. Nah, jadi Facebook juga cukup dengan Facebook News Feed teman-teman. Jadi video feed lebih baik tidak usah karena bisa aja sih boleh gitu, tapi saran saya untuk awal-awal lebih baik newsfeed aja dulu satu, kita kan mau testing dulu gitu ya. Nah, selanjutnya ke sini in-stream juga dimatiin aja dulu gitu ya. Nah, dan terakhir yang ini in article juga dimatikan saja dulu. Jadi cukup kita membuat iklannya tuh di kolom newsfeed aja gitu. Dari ketika orang lihat status, lihat kolom explore gitu, home itu kelihatan. Nah, ke sini ke bawahnya teman-teman tinggal klik continue gitu. Jadi ketika teman-teman klik continue artinya akan masuk ke kolom materinya iklan gitu ya. Nah, jika sudah seperti itu klik continue. Nah, di sini teman-teman masuk ke kolom ads gitu ya. Jadi tadi kan campaign, ada ad set. Jadi campaign itu nama campaign, terus anggaran iklannya berapa gitu ya. Ditaruhnya di campaign atau di ad set gitu ya. Nah, yang ini ke ad set, ada interest gitu ya, placement gitu ya, kayak gitu. Nah, kemudian ini masuk ke add yang terakhir. Yang add itu adalah kontennya, teman-teman. Jadi, kontennya seperti apa, kemudian dipilih fanpage-nya yang mana. Nah, misalkan saya akan coba eh, pilih yang ini ya, anggaplah Gajah Aparel gitu ya, fanpage saya. Nah, kemudian ke bawah teman-teman akan melihat di sini kontennya harus dipilih. Nah, kalau misalkan belum ada konten bisa create ad. Tapi kalau misalkan di fanspage-nya sudah pernah ngeposting dan berniat untuk mengiklankan yang di postingan itu, maka tinggal pilih use existing post gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik ini select post dan pilih post mana yang ingin diiklanin gitu. Makanya saran saya untuk awal-awal bikin postingan dulu di fanspage-nya, kemudian itu yang diiklanin teman-teman. Nah, kemudian di sini klik select post. Nah, nanti di sini ada muncul banyak sekali postingan gitu ya. Nah, anggap saja ini postingannya gitu ya. Ini contoh ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, anggaplah seperti ini. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di sininya ke bawahnya teman-teman bisa menambahkan add button gitu, add button gitu ya, bisa URL kalau misalnya ada website atau di sininya pilih dengan send message, ngirim pesan atau shop now, send WhatsApp message gitu. Kalau ingin mengarahkan ke WhatsApp bisa ditambahin ini. Tapi saran saya untuk ini komen boleh ini juga option ya, boleh ada, boleh enggak gitu. Kalau mau tambah ya tinggal ditambahin aja teman-teman ya, kayak gitu. Nah, anggap saja saya nggak nambahin. Nah, setelah ini materinya ada previewnya. Ke bawahnya, teman-teman kalau misal belum setup pixel bisa dimatikan, kalaupun sudah bisa dinyalain ya. Anggap saja ini karena awal-awal belum ada pixel apapun itu ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik confirm teman-teman. Nah, setelah confirm nanti iklannya akan masuk ke review Facebook. Nah, biasanya beberapa menit atau mungkin boleh jadi beberapa jam gitu ya. Nah, besok bisa dilihat gitu ya apakah sudah aktif atau belum. Jadi nanti klik confirm teman-teman. Nah, itu
cara untuk memulai iklan untuk pemula teman-teman yang belum pernah iklan. Jadi saran saya tidak dulu ideal di awal teman-teman, sambil berjalan belajar. Teknik ini bisa dipakai untuk paling nggak mengetahui dulu pola iklan dulu gitu ya, menu-menu iklan, terus fasilitasnya. Nah, nanti kalau memang sudah berjalan, sambil berjalan, belajar gitu, teman-teman bisa memahami dengan sendirinya, teman-teman. Jadi, nanti gimana beralih ke bisnis manager dan lain-lain, gitu. Nah, itu teman-teman untuk bagaimana beriklan di awal. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar yang lainnya terkait Facebook Ads, nanti bisa saya akan pandu, mungkin nanti ada part-part selanjutnya terkait bagaimana iklan di Facebook. Dari itu silahkan teman-teman klik like dan subscribe, kemudian nyalakan loncengnya supaya teman-teman ketika ada part selanjutnya itu tidak ketinggalan gitu ya. Jadi di channel ini akan dibahas ilmu-ilmu bagaimana beriklan Facebook, Instagram gitu ya, dan optimasi yang lainnya. Itu dia cara untuk memulai iklan untuk pemula di Facebook Ads. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Jika ada saran, tulis di kolom komentar ya. Saya Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.